dan aku akan menyimpan doa aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentuk daripada cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, yang mungkin diantara kita lupa untuk mendoakan Rasulullah SAW, lupa untuk bersolawat kepadanya. Bahkan diantara kaum muslimin ada yang nggak mengidolakannya. Tetapi Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan apa? Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan, yang didoakan oleh para nabi. Tapi Nabi mengatakan apa? Wa uridu an akhtabi adawati li ummati fil akhirah. Dan aku akan menyimpannya doaku. Untuk siapa? Untuk umat aku di akhirat kelak yang bentuknya syafaat. Ya, makanya kita mempelajari syafaat supaya kita sadar betapa perhatiannya Rasulullah kepada kita, tapi kita tidak pernah perhatian dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang selama ini kita korbankan, mengidolakan seseorang yang belum tentu perhatian sama kita. Ya, Rasulullah yang sudah jelas-jelas ya cinta sama kita. Banyak orang yang lupa untuk mengikuti jejaknya. Banyak orang yang tidak mengidolakannya. Banyak diantara kaum muslimin menghina ajarannya, padahal dari jauh-jauh hari sudah mendoakannya, menyimpan doanya untuk umatnya. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang sebelumnya sudah kita bahas ya, namun belum selesai ya, yaitu pembahasan tentang syafaat ya. Pembahasan tentang syafaat. Sebelum dilanjutkan, ada yang masih ingat gitu sama syafaat itu artinya apa secara bahasa? Hah? Oh, bukan. Kalau pertolongan itu bentuknya. Artinya. Ya, syafaat itu secara bahasanya genap, ya, lawan daripada ganjil. Ya, menjadi genap ya ketika digabungkan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu secara bahasa ya. Secara bahasa syafaat itu adalah genap atau menggenapkan, atau bahasa lebih kasarnya lagi menyempurnakan. Ya, menyempurnakan sesuatu yang kurang disempurnakan. Sesuatu yang kurang menjadi karakteristik penghuni surga kemudian disempurnakan dengan syafaat. Itulah menggenapkan. Adapun secara istilah, secara istilah syafaat itu apa? Memintakan untuk orang lain. Memintakan untuk orang lain agar mendapatkan sesuatu atau agar mendatangkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Ya. Jadi syafaat itu seperti itu ya. Jazakallahu khair. Jadi nanti kita paham ya. Kalau banyak dai-dai atau khatib-khatib mau Jumat mau kultum ya, mengatakan jangan lupa salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatul uzma. Kita sudah paham makna syafaat itu apa gitu ya.
biar tahu ya syafaat itu secara bahasa apa, secara istilah juga apa. Kemarin dicontohkan ya. Jadi secara istilah itu apa? Memintakan untuk orang lain agar mendatangkan manfaat ya, dan dihindarkan dari madorot. Sesuatu syafaat yang mendatangkan manfaat bagi seseorang, contohnya adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penghuni surga setelah dihisab agar disegerakan masuk surga. Manfaat apa madorot? Manfaat. Dan syafaat untuk menghindarkan madorot adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum yang diperintahkan untuk masuk neraka, kemudian dia diberikan syafaat untuk masuk surga. Ini syafaat untuk menghilangkan madarat. Jadi intinya syafaat itu kalau bahasa kasarnya perantara gitu loh. Ya, perantara yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan izin dan diridhoi. Jadi orang yang memberikan syafaat itu nggak sembarangan, nggak setiap orang bisa memberikan syafaat, ya, nggak semua orang bisa memberikan syafaat. Nah, nanti kemarin kan sudah dijelaskan contohnya apa namanya, definisinya, dalil-dalilnya tentang adanya syafaat, ya. Kenapa harus dijelaskan dengan dalil? Nanti pembahasan terakhir kita membahas tentang orang-orang atau manusia ketika menyikapi syafaat, karena ada beberapa golongan. Ada yang berlebih-lebihan dengan syafaat, ada juga menganggap sepele dengan syafaat, ada juga kaum pertengahan, menganggap pertengahan, enggak berlebihan, enggak juga apa namanya mencepelekan. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang apa namanya meremehkan itu kan seperti orang-orang, ya, kalau para ulama mengatakan termasuk daripada orang-orang yang menyimpang, ya, kalau bahasa agamanya apa namanya ahlul bid'ah, ya, seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau Khawarij itu mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu nggak bakalan mendapatkan syafaat. Dosa besar selain syirik loh, ya, dia nggak mendapatkan syafaat. Ini menurut Khawarij, tetapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendapatkannya. Ya, nantilah dijelaskan di pembahasan yang selanjutnya. Adapun sekarang, ya, kita di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ya, di antara apa namanya tujuan mempelajari tentang syafaat itu apa. Kenapa kita itu harus tahu gitu loh tentang syafaat itu, tujuannya apa? Kan begitu, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Ada 5 kalau nggak salah saya sebutin itu. Kenapa wajib bagi seorang muslim harus mempelajari, harus mengetahui tentang syafaat? Ada ingat nggak? Ya, 1-2 aja nggak apa-apa, lumayan daripada enggak. Ada ingat syafaat? Kenapa kita wajib mempelajari atau mengetahui tentang syafaat? Kenapa? Ada ingat nggak? Harus diingat-ingat. Kalau ilmu nggak diingat-ingat, ya bukan ilmu namanya. Harus diingat-ingat, ya. Meskipun nggak ada ujiannya nggak apa-apa. Yang penting ingat aja. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat lagi. Kalau kita tahu motivasi apa yang kita lakukan itu pasti bakal semangat. Ya enggak? Kita motivasi tanggal 1 ke kantor. Motivasinya semangat banget pas tanggal 1. Kenapa? Karena ada motivasi untuk mengambil gaji misalkan. Ketika orang belajar, kalau tahu motivasi kenapa mempelajari ini, pasti akan lebih semangat dan mencari tahu. Karena apa? Didasari dengan motivasi, ya. Diajari dengan motivasi. Di antara apa namanya kenapa alasan kita harus mengetahui tentang perkara syafaat itu, yang pertama itu bahwasanya mengetahui tentang syafaat bentuk dari seseorang beriman kepada hari akhir, yang mana beriman kepada hari akhir adalah cabang daripada rukun iman. Ya, kan kita harus beriman dengan hari akhir. Di antara beriman dengan hari akhir apa? Adanya syafaat. Dan kita nggak tahu adanya syafaat kecuali dengan mempelajarinya. Ya. Kemudian yang kedua, apa alasannya kita harus mempelajari, mengetahui? Sedikit mengulang, ya, karena ada yang di pertemuan yang lalu ada yang nggak hadir, ya, harus sedikit dijelaskan dulu. Alasan yang kedua kenapa kita harus tahu, mempelajari, wajibnya mempelajari tentang syafaat.
supaya muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu dua. Kemudian alasan yang ketiga, supaya apa? Supaya kita mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Oh iya, ternyata Rasulullah itu peduli sama umatnya, mendoakan umatnya supaya mendapatkan syafaat. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih mengidolakan lagi. Nggak perlu kita mengidolakan ya mau artis dalam negeri, luar negeri yang nggak pernah mendoakan kita, ya. Yang ada mereka morotin kita, gitu kan? Dengan jersinya mungkin, dengan pinnya mungkin ya, atau dengan apa namanya beberapa tahun ke belakang musim gitu ya, dipoto dengan idolanya cuman berapa menit bayar sekian, kalau sama pegang tangannya berapa sekian, la haula wala quwata illa billah, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau muncul cinta, tahu bahwa Rasulullah itu apa namanya sayang kepada umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wa uridu an akhtabi adawati li ummati fil akhirah. Dan aku akan menyimpan doa aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk daripada cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Yang mungkin diantara kita lupa untuk mendoakan Rasulullah SAW, lupa untuk bersolawat kepadanya. Bahkan diantara kaum muslimin ada yang nggak mengidolakannya. Tetapi Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan apa? Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan, yang didoakan oleh para nabi. Tapi Nabi mengatakan apa? Wa uridu an akhtabi adawati li ummati fil akhirah. Dan aku akan menyimpannya doaku. Untuk siapa? Untuk umat aku di akhirat kelak yang bentuknya syafaat. Ya, makanya kita mempelajari syafaat supaya kita sadar betapa perhatiannya Rasulullah kepada kita, tapi kita tidak pernah perhatian dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang selama ini kita korbankan, apa namanya, mengidolakan seseorang yang belum tentu perhatian sama kita. Ya, Rasulullah yang sudah jelas-jelas ya cinta sama kita, banyak orang yang lupa untuk mengikuti jejaknya, banyak orang yang tidak mengidolakannya, banyak diantara kaum muslimin menghina ajarannya, padahal dari jauh-jauh hari sudah mendoakannya, menyimpan doanya untuk umatnya sebagai bentuk apa? Kasih sayang kepada umatnya. Jadi alasan yang ketiga kita mempelajari syafaat itu supaya apa? Supaya sadar, supaya tahu luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus betul-betul mempelajari, mengetahui tentang syafaat ini, karena banyaknya kelompok yang menyimpang dalam memahami syafaat ini, akhirnya dia terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang keempat. Alasan yang kelima adalah karena para ulama banyak menulis memperhatikan tentang syafaat, saking pentingnya tentang masalah syafaat, sampai para ulama itu, para ulama terdahulu dari kalangan sahabat ataupun ke ulama-ulama ya yang terakhir mutaakhirin itu banyak yang mengarang buku ya khusus tentang syafaat, menjadikan syafaat ini sebagai landasan pokok dalam akidah Islam. Ya, itulah mengapa kita harus paham tentang syafaat supaya kita nggak keliru. Ya, kenapa? Karena syafaat itu ada dua macam. Ini belum disampaikan ya. Kalau syaratnya udah kan? Syaratnya mendapatkan syafaat itu apa itu? Syaratnya mendapatkan syafaat dan memberi syafaat. Ada dua. Ada ingat nggak? Hah? Yang pertama adalah izin. Yang kedua adalah ridho. Orang bisa memberikan syafaat kepada orang lain dan orang bisa mendapatkan syafaat dari orang lain harus memenuhi dua syarat. Yang pertama izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat. Dan yang kedua adalah ridho. Ridho kepada siapa? Kepada yang memberi syafaat dan yang mendapat syafaat.
Ya, makanya kemarin dijelaskan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 109 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atuhum illa min ba'di ayyadanallahu lahu liman yasha'u wa yarda." Pada hari nanti, yaitu hari kiamat kelak, tidak berguna lagi syafaat seseorang, enggak berguna lagi. Illa man adinalahur rahman wa radiyalahu qaula, kecuali syafaatnya dari siapa? Dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kemudian dari siapa lagi? Yaitu wa radiyalahu qaula, yang Allah ridho terhadap orang yang memberi syafaat dan ridho terhadap orang yang menerima syafaat. Siapa yang diridhoi, siapa yang tidak diridhoi? Nah, makanya kita jelaskan. Karena syafaat itu ada dua macam. Ya, syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat musbatah, ya kalau bahasa Indonesia syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Artinya ditolak. Ya, ada syafaat yang ditetapkan dan ada syafaat yang dinafikan. Dalam Al-Qur'an, begitu juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak yang menjelaskan tentang penetapan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya setelah mendapatkan izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya diantaranya dalam surat Az-Zumar ya, kalau nggak salah ayat 26 atau enggak 24 ya, di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari kalangan malaikat syafaatnya itu tidak berguna. Ya, malaikat yang ada di langit itu bukan 10, 20, banyak. Banyak di antara mereka syafaatnya tidak berguna sedikit pun. Illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan, seseorang itu tidak akan mampu memiliki syafaat kecuali atas kehendaknya, dan seseorang tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali atas ridhonya. Ini tafsir dari ayat tersebut dijelaskan sama Ibnu Hajar. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu memiliki syafaat kecuali atas kehendaknya, atas izinnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas keridhoannya. Nah, syafaat yang ditetapkan ini, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang diberikan kepada makhluk atas izin dan keridhoannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, adalah syafaat manfiyah atau syafaat yang ditiadakan atau tidak diterima. Ya, syafaat apa itu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak berguna lagi orang yang memberikan syafaat dengan syafaatnya enggak berguna, enggak diterima. Ini bukti dalil bahwasanya ada syafaat yang dinafikan, tidak diterima. Syafaat apa itu? Syafaat yang di dalamnya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia meyakini bahwasanya apa yang dia sembah, yang dia ibadahi, dia mampu memberikan syafaat padahal dia tidak mampu untuk memberikannya kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 44 dijelaskan apa? Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya seluruh syafaat itu milik Allah, enggak ada yang mampu bisa memberikan syafaat. Kecuali apa? Kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan. Ya, makanya jadi jenis syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang ditetapkan atau diridhoi, ada syafaat yang dinafikan dan dia tidak diridhoi, adalah syafaat yang di dalamnya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tahu Allah yang memiliki syafaat, kenapa kita harus meminta kepada orang lain? Kalau kita tahu syafaat itu milik Allah dalam surat Az-Zumar ayat 44, kenapa kita harus meminta syafaat kepada orang yang sudah wafat? Ya, Allah yang memiliki syafaat seluruhnya. Enggak ada yang bisa memilikinya kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' al-Fatawa, ya, bahwasannya syafaat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Dia tidak menyembah kepada selainnya, ya, tidak menyembah orang yang sudah wafat, misalkan berdoa kepadanya, kepada selain Allah ataupun berhala dan yang lainnya, enggak. Kata Syekhul Islam mengatakan apa? Ketika seseorang memurnikan ibadahnya, semakin besarnya ketauhidannya, semakin menyempurnakan ibadahnya, semakin memurnikan ibadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lainnya, maka dialah orang yang berhak mendapatkan syafaat, lebih berhak yang mendapatkan syafaat. Kenapa seperti itu? Kenapa orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mendapatkan syafaat? Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Ya. La yarda li ibadihil kufur. Bahwasanya Allah itu tidak ridho dengan peribadahan orang-orang kufur. Orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itulah yang menjadikan dia jauh daripada syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu ada dua, ya, syafaat yang ditetapkan, yang dinafikan. Nah, syafaat yang ditetapkan ini terbagi menjadi beberapa jenis, terbagi menjadi dua juga, ya, nggak perlu banyak-banyak ya pembagiannya, takut pusing nanti. Cukup pembagiannya dua aja, tapi penjelasannya aja yang banyak. Nah, syafaat yang ditetapkan ini, yang diridhoi ini ada dua macam. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Ya, ada syafaat khusus, ada syafaat umum, ya. Sengaja saya pelan-pelan ya, biar nggak bingung. Syafaat yang khusus, ya, ini masih berbicara syafaat yang ditetapkan ya, yang diridhoi. Syafaat yang khusus yaitu adalah syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat yang khusus itu apa? Syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang lainnya. Nah, seperti apa syafaat yang khusus ini? Yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu memiliki tiga macam. Ya, memiliki tiga macam. Ya, kalau ada papan tulis enak ya. Cuman kalau ada papan tulis juga tulisannya jelek, takut nggak ngerti ya. Jadi syafaat terbagi dua. Syafaat yang ditetapkan dan dinafikan. Syafaat yang ditetapkan terbagi menjadi dua. Syafaat yang khusus dan syafaat yang umum. Syafaat yang khusus, ya, syafaat yang khusus itu hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan itu terbagi menjadi tiga jenis syafaatnya. Syafaat apa itu? Syafaat yang pertama yang disebut dengan yang sering kita dengar adalah syafaatul udma. Syafaatul udma. Gimana bagus syafaatul udma teh? Oh iya betul, besar. Di mana ini terjadinya? Di Mekah, di Madinah, apa di Palestina gitu? Oh, di Padang Mahsyar ya. Jadi syafaatul udma itu, yaitu salah satu syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, yaitu syafaatul udma, yaitu syafaat yang diberikan kepada manusia ketika berada di padang mahsyar, yang mana ketika itu keadaan kita sangat genting, sangat mengerikan, ya, matahari di atas kepala, orang-orang nggak pakai pakaian, menunggu pengadilan, cuaca panas, setiap orang mengeluarkan keringatnya dengan tergantung dengan dosa masing-masing. Ketika kengerian itu, dahsyatnya hari itu, maka manusia ketika itu meminta syafaat kepada para nabi, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tapi tidak ada yang bisa memberikan syafaat karena udzur. Akhirnya apa? Diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah lah yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan dilaksanakannya pengadilan atau yaumul hisab, ya. Dan dalam hadis tersebut, ketika manusia meminta syafaat kepada nabi-nabi yang lain, nggak ada yang bisa memberikannya. Itu dalil bukti bahwasanya syafaatul udma
hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Ya, jadi syafaat yang khusus itu yang dimiliki Nabi itu ada 3. Salah satunya syafaat al-udhma. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya atau orang yang beriman yang lainnya, yaitu adalah syafaat bagi orang-orang mukmin yang setelah dihisab agar disegerakan masuk surga. Ya, sudah dihisab nih, udah pengen segera masuk surga. Nah, ini syafaat tidak dimiliki kecuali oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah la astaftihu fayaqulul khazin man anta faqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Dalam hadis tersebut dikatakan apa? Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Aku mendatangi pintu surga. Kemudian ya, ketika mendatangi pintu surga pada hari kiamat kelak, la astaftihu, aku meminta untuk dibukakannya pintu tersebut. Ya, wa yaqulul khazin, yaitu malaikat penjaga pintu surga tersebut mengatakan, ya, man anta, siapa engkau? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fa aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Kemudian penjaga surga mengatakan apa? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW, fayaqulu bika umirtu. Dan penjaga pintu surga itu mengatakan apa? Sesungguhnya aku diperintahkan untukmu, yaitu aku tidak membukakan pintu surga kecuali untukmu dan tidak yang lainnya. Dan aku diperintahkan untuk tidak membuka surga sebelum Rasulullah membukanya. Ini bukti di antara apa? Syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu menyegerakan kaum mukminin setelah dihisab untuk segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah seseorang yang akan pertama kali membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya kalau di mukadimah sering mengingatkan salawat kepada siapa? Nabi yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi syafaat khusus yang hanya dimiliki Rasulullah SAW, yang pertama syafaatul uzma, yang kedua adalah syafaat bagi orang yang beriman setelah dihisab agar disegerakan masuk surga. Dan jenis yang ketiga, ya, jenis yang ketiga yaitu syafaat yang dimiliki, yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu adalah syafaat yang diberikan kepada pamannya. Ya, dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Syafaat ini dimiliki Rasulullah saja, tidak dimiliki nabi-nabi yang lain, yaitu syafaat yang diberikan kepada pamannya. Siapa pamannya? Hah? Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib, salah satu pamannya ya. Abbas bin Abdul Muttalib juga sama pamannya. Tapi maksudnya di sini adalah Abu Thalib. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abbas bin Abdul Muttalib, ya, ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalibin bi syai'in kana lahu yahutuka wa yaghdabu laka?" Wahai Rasulullah, ya, apakah bisa memberikan manfaat dengan sesuatu kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu laka. Yang mana dia itu dahulu melindungimu, ya, sampai marah ketika ada orang yang mengganggumu. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan apa? Qala na'am, ya, aku bisa memberikan manfaat kepada pamanku. Fa innahu, ya, fa innahu fi dahdahin min nar. Sesungguhnya pamanku itu, yaitu siapa? Abu Thalib ini, dia berada di mukanya neraka. Laula ana lakana fi asfali minan nar. Dia sekarang berada di mukanya neraka. Kalau seandainya bukan karena aku, maka dia akan berada di neraka yang paling dasar. Ini syafaat, dia berada di apa namanya, di neraka, di muka neraka, berarti di apa namanya? Atas gitu ya. Di atas neraka. Kemudian kata Nabi mengatakan apa? Laula ana lakana huwa fi asfali
fi asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku, tentu dia akan berada di mana? Di neraka, di keraknya neraka. Ya, 3 jenis ini syafaat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki yang lainnya. Ya, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka apa? Mintalah syafaatul uzma kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Mintalah syafaat untuk disegerakan masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengizinkan dan meridhoinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Ya, jangan kita minta syafaatul uzma kepada makhluk. Ya, atau mungkin kepada makhluk yang sudah tidak mungkin dia mendapatkannya. Nabi-nabi yang lain saja nggak punya. Ya, nabi-nabi sebesar Nabi Nuh, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Adam nggak bisa memberikan syafaatul uzma. Bagaimana kalau seorang meyakini ada seseorang yang bisa menyelamatkannya dengan syafaatul uzma? Nauzubillahi min dzalik. Ini keliru. Bahkan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya, ini harus dijelaskan. Harus dijelaskan supaya kita tahu. Mintalah syafaatul uzma kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat itu tidak ada yang dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memiliki syafaat atas izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada berapa syafaat yang khusus ini? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Syafaat syafaatul uzma. Kalau yang di tengah, yang kedua syafaat apa? Segerakan masuk surga. Kalau yang sini sebelah kanan ashabul yamin. Ini ashabul shimal, ashabul yamin. Hah? Oh iya, kan ada 3 jenis itu. Yang pertama uzma, yang kedua disegerakan masuk surga bagi orang yang beriman yang sudah disab, yang ketiga pamannya kepada Abu Thalib. Kemudian syafaat yang umum. Kalau tadi khusus dimiliki oleh Rasulullah dan tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya, mau kalangan nabi, malaikat ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua adalah syafaat umum. Syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dimiliki juga oleh nabi-nabi yang lainnya dan dimiliki oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang soleh atau dari kalangan malaikat. Mungkinkah mereka memiliki? Mungkin. Ini keimanan yang harus kita wajib imani. Ya, kenapa? Selain Nabi bisa memberikan syafaat, tetapi apa? Atas izin dan keridhoannya. Malaikat bisa, orang-orang beriman bisa memberikan, kalangan Nabi juga bisa, orang-orang yang syahid bisa. Dalilnya apa? Allah yang menjelaskan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi antara hadis atau dalil yang banyak sekali yang menjelaskan bahwasanya ada syafaat umum yang dimiliki oleh di kalangan malaikat, para nabi atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mati syahid. Bahwasanya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya inna min ummati, sesungguhnya dari umatku itu, berarti enggak semuanya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu min ini dalam kalimat, apalagi dalam masalah akidah itu, min itu memiliki peran. Kalau diartikan bahasa Indonesia, memang min itu adalah artinya dari, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab itu disebut juga apa? Min itu kalimat tab'idiyah. Tab'idiyah itu yang artinya sebagian. Jadi kalau misalkan dalam ayat Al-Quran misalkan min ashabil jannah, min ashabis sa'ir, sebagian orang yang masuk surga atau sebagian yang masuk neraka. Makanya inna min ummati, sebagian dari umatku itu, minhum man yasfa'u al-fa'imi, di antara umatku mereka ada yang memberikan syafaat kepada kelompoknya. Wa minhum man yasfa'u lil qabilati, dan di antara umatku ada yang memberikan syafaat kepada siapa? Kepada qabilahnya, kepada sukunya. Ya. Wa minhum man yasfa'u lil usbah, dan di antara umatku ada yang memberikan syafaat kepada usbah.
Usbah itu adalah golongan manusia, sekelompok manusia yang dihitung dari 10 orang sampai 40. Wa minhum man yasfa'u li rajulin hatta yadkhulul jannah. Dan di antara umatku juga ada yang memberikan syafaat kepada seseorang hingga dia masuk surga. Hadis ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya ada selain Rasulullah SAW yang diizinkan dan diridhoi untuk memberikan syafaat baik kepada sukunya, kelompoknya, keluarganya, saudaranya, atau kepada orang lain. Ya, begitu juga hadis Nabi SAW ya, yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syafaatil malaikat, ya, wa syafa'a nabiyyun, wa syafa'al mu'minun, wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Kata Nabi SAW, syafaatil malaikah, malaikat telah memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamar rahimin, dan semuanya tidak tersisa kecuali hanya arhamur rahimin, yang maha pengasih dan penyayang. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya di antara malaikat, orang-orang soleh, para nabi, mereka apa? Mereka bisa memberikan syafaat. Ya, bisa memberikan apa? Syafaat atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari macam syafaatnya itu seperti apa? Kan begitu pertanyaannya, ya. Syafaat apa yang dimiliki oleh orang-orang selain Nabi Muhammad SAW? Syafaat umum ini jenisnya yang pertama adalah syafaat yang diberikan kepada sebagian penghuni surga dengan diangkat derajatnya. Ini sebagian penghuni surga, enggak semuanya juga. Ya, jadi di antara syafaat yang umum yang bisa diberikan oleh orang mukmin selain Nabi Muhammad dan orang-orang yang mati syahid, yang pertama apa? Memberikan syafaat sebagian bagi kaum mukminin penghuni surga dengan diangkatnya derajat. Oh, sudah ada nih ya. Nggak apa, terakhir aja ya, satu dulu biar nggak pusing. Mau lanjut juga nggak apa-apa, tapi kalau bingung ini terakhir ya. Nah, jenis yang pertama dari syafaat yang umum itu yang dimiliki oleh selain Nabi SAW, meskipun Nabi memilikinya, diangkat derajatnya bagi penghuni surga, sebagian dari penghuni surga. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya. Hadis dari Ummu Salamah. Ketika itu Rasulullah SAW berdoa, mendoakan Abu Salamah ketika meninggal. Nabi SAW bersabda apa? Allahumma gfir li Abi Salamata warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlufu fi akibihi minal ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ya, wafsah fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dalam hadis tersebut mengatakan apa? Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah bagi siapa? Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya siapa? Ummu Salamah. Ya, Abu Salamah dan Ummu Salamah, bapaknya siapa? Bapaknya Salamah, kan gitu ya. Ya, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah ini. Warfa darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini dalil yang menunjukkan apa? Syafaat tersebut bagi orang-orang penghuni surga, yaitu diangkat derajatnya. Wakhlufhu fi akibihi, dan berikanlah penggantinya untuk anak-anaknya. Waghfir lana walahu, dan ampunilah aku dan dia, yaitu siapa? Abu Salamah. Wafsah fi qabri, yaitu diluaskan kuburannya dan diterangkan kuburannya. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya syafaat yang umum, yang hanya tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW saja, tetapi dimiliki oleh para nabi yang lain, malaikat, orang mukmin yang mati syahid. Yang pertama apa? Yaitu diberikan syafaat kepada sebagian penghuni surga dengan diangkatnya derajat. Ada 7 sebetulnya, tapi nantilah ya, satu dulu saja, nanti di pertemuan yang akan datang kita jelaskan kembali selanjutnya. Kita selesaikan minggu depan insya Allah ya, biar tuntas sama
ketika setiap kelompok itu menyikapi tentang masalah syafaat. Ini dulu ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.